Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pembelahan dan pertumbuhan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Fungsi dari pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak adalah sebagai cara memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh. Siklus sel terjadi di seluruh jaringan yang memiliki pergantian sel. Penyebab terjadi pembelahan sel mengalami pembelahan agar dapat bereproduksi sehingga setiap spesies dapat menghasilkan keturunan dan mempertahankan eksistensi di bumi. Apa yang akan terjadi jika tidak ada pembelahan sel? Maka akan menghasilkan sel dengan jumlah kromosom yang tidak sesuai sehingga dapat memicu mutilasi. Baiklah, mari kita lihat cara reproduksi sel. Pembelahan sel. Reproduksi sel. Pembelahan sel ada 3, yaitu amitosis, mitosis, meiosis. Sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Disebut juga dengan pembelahan biner. Terjadi pada sel prokaryotik seperti sel bakteri dan Cyanobacteria ganggang biru. Kromosom melekat pada membran plasma. Bagian DNA kromosom mulai bereplikasi. Sel siap membelah kromosom dan kromosom salinannya tetap melekat pada membran plasma, membentuk membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan kedua kromosom. Yang terakhir terbentuk 2 sel anak. Amitosis, cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Yang pertama terjadi pada sel somatis atau tubuh, menghasilkan 2 sel anak. Genotip sama dengan induknya. Berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel terdiri dari 2, yaitu fase interfase, fase G1, fase S, fase G2. Yang kedua, fase mitosis, profase, promatafase, metafase, anafase, dan telofase. Fase interfase berlangsung paling lama mencakup 90% dari siklus sel. Fase G1 adalah fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S adalah fase penyalinan kromosom. Fase G2 adalah fase sel kembali tumbuh dan mempersiapkan melakukan pembelahan. Fase-fase mitosis. Yang pertama, profase, promatafase, metafase, anafase, telofase. Fase-fase mitosis. Profase, benang kromatin memendek membentuk kromatid yang akan berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus mulai menghilang. Fase-fase mitosis promatafase
yaitu membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Selanjutnya, kromatid dari siap kromosom memiliki kinetor yang terletak pada sentromer. Selanjutnya, mikrotubula akan melekat pada kinetor kromosom. Fase-fase mitosis. Metafase. Mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang berkaitan pada sentromer. Setiap sentromer memiliki 2 kinetor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Fase-fase mitosis anafase. Mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromatid yang sama. Fase-fase mitosis telofase. Berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi 2 sel anak. Kromatid menipis dan memanjangnya kromatid membentuk kromatin. Nukleolus dan membran nukleus mulai terbentuk kembali. Tahap akhir, nukleus berbentuk sempurna dan berbentuk 2 sel anak identik. Meiosis terjadi pada sel gamet atau kelamin, menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setelah kromosom induk. Berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan kelangsungan spesies terjaga. Dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Fase-fase meiosis. Meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Fase-fase meiosis 1. Profase 1 mengambil sekitar 90% waktu meiosis. Leptoten kromatin menempel membentuk kromosom. Zigoten kromosom homolog mulai berpasangan. Pakiten kromosom menebal dan menggandakan pindah silang. Diploten kromatid membesar dan memendek. Dikinesis membran inti menghilang berbentuk serat gelondang. Fase-fase meiosis 1. Metafase 1 ada yang disebut sentromer, benang spidel, tetran. Tetran menempelkan diri
dan berjejer pada bidang ekuator sentromer terkait oleh benang spidel. Benang spidel memendek dan menarik belahan tetran ke kutub bersel berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah. Membran membentuk sekat, membentuk dua sel anak yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung dua sister kromatid yang berhubungan di sentromer. Fase-fase meiosis 2. Profase 2 ada sentriol, kromosom, membran inti. Benang kromatin berubah menjadi kromosom. Nukleus dan membran inti menghilang. Sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan. Serat gelondong terbentuk di antara dua kutub pembelahan. Metafase 2. Kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Fase-fase meiosis 2. Anafase 2. Kromatid berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub berlawanan. Fase meiosis 2 telofase 2. Nukleus kromatid. Kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Nukleolus dan membran inti mulai terbentuk. Serat gelondongan menghilang. Tabel pembeda. Mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel tumbuhan, sedangkan meiosis bertujuan menjaga agar jumlah kromosom keturunannya selalu tetap. Mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Mitosis hasil berupa dua sel anakan yang masing-masing bersifat diploid, sedangkan meiosis hasil berupa empat sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, sedangkan meiosis jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induk. Mitosis mengalami satu kali pembelahan, sedangkan meiosis mengalami dua kali pembelahan. Pada fase metafase, setiap kromosom terdiri dari dua kromatid yang berjejer di ekuator. Sedangkan meiosis pada metafase, setiap berpasangan kromosom terdiri dari 4 kromatid berjejer di ekuator. Mitosis tidak melibatkan peristiwa pindah silang, sedangkan meiosis melibatkan peristiwa saling pindah silang. Gametogenesis pada hewan. Proses perkembangan sel gamet, ovum, dan sperma diploid
2N menjadi haploid N melalui proses spermatogenesis dan oogenesis. Kelamin jantan disebut sebagai spermatogenesis, sedangkan betina oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma yang terjadi di testis. Spermatogenesis dimulai dengan sel gamet primer mengalami pembelahan dan menghasilkan spermatogonium. Setiap spermatogonium diploid akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan satu spermatosit primer diploid. Satu spermatosis primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder haploid. Dua sel spermatosit sekunder selanjutnya mengalami meiosis 2 sehingga membentuk 4 sel spermatid haploid. Dua sel spermatid mengalami pematangan sperma miogenesis membentuk 4 sel spermatozoa haploid yang telah matang. Dari spermatogonium sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur ovum terjadi di ovarium betina. Oogenesis dimulai dengan sel induk. Ooganium diploid akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer diploid. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis 1 menghasilkan satu oosit sekunder haploid ukuran lebih besar mengandung sitoplasma lebih banyak dan satu badan polar polosit primer yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya oosit sekunder dan badan polar akan mengalami meiosis 2. Oosit sekunder akan membentuk satu ootit haploid dan satu badan polar 1, sedangkan badan polar 1 akan membentuk badan polar 2. Polosit sekunder sebanyak 2 buah. Satu badan polar dan 2 badan polar haploid mengalami degenerasi sedangkan ootit akan berdiferensi lebih sel ovum haploid. Tabel pembeda antara spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi di sintesis, sedangkan oogenesis terjadi di ovarium. Spermatogenesis terjadi terus-menerus setiap harinya setelah pubertas, sedangkan
oogenesis memiliki siklus rutin setiap bulannya setelah masa pubertas, siklus menstruasi. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional berupa sperma haploid, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 sel ovum haploid dan 3 badan polar yang terdegenerasi atau mati. Spermatogenesis menghasilkan jutaan sperma, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 ovum per bulan. Spermatogenesis, sel sperma berukuran sama dengan spermatid dan spermatosis, sedangkan oogenesis, ukuran ovum jauh lebih besar daripada oosit. Spermatogenesis dimulai dari masa pubertas dan selama hidup, sedangkan oogenesis dimulai sejak masa pralahir, pasca pubertas, sehingga menopause. Gametogenesis pada tumbuhan, proses pembentukan gamet jantan dan gamet betina melalui tahap mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis kelamin jantan, sedangkan megasporogenesis gamet betina. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan yang terjadi di kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbu sari yang terdapat berbagai sel induk serbu sari mikrospora yang diploid. Pembentukan mikrospora dalam buluh serbuk sari berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Mikrosporogenesis. Tahap mikrosporogenesis. Yang pertama, sel induk mikrospora akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel diploid. Yang kedua, sepasang sel haploid akan membelah secara meiosis 2 menghasilkan 4 sel mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1 tetran. Yang ketiga, setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu di vegetatif, inti saluran serbuk sari, dan inti generatif. Yang keempat, inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Bisa dilihat pada gambar. Yang inti generatif 1 berwarna hitam, megasporogenesis. Gametogenesis pada alat kelamin betina dinamakan megasporogenesis.
megasporogenesis. Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora dalam ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Megasporogenesis mempunyai 4 tahap. Yang pertama, proses megasporogenesis dimulai dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Sel induk megaspora diploid menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Yang kedua, pada tumbuhan Angiospermae hanya 1 megaspora yang berfungsional, sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi. Yang ketiga, selanjutnya 1 sel megaspora haploid mengalami 3 kali pembelahan mitosis berturut-turut menghasilkan 8 sel megaspora di dalam gametofit betina. Yang keempat, 8 sel tersebut tersusun menjadi 3 sel antipoda, 2 inti kutub dan atau inti kandung lembaga sekunder, 1 sel ovum dan 2 sel sinergit. Tabel pembeda antara mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Yang pertama terjadi di kepala sari, sedangkan megasporogenesis terjadi di bakal buah atau ovum. Mikrosporogenesis mengalami 2 kali karyokinesis, sedangkan megasporogenesis mengalami 3 kali karyokinesis. Mikrosporogenesis menghasilkan 4 sel hidup pada meiosis 2, sedangkan megasporogenesis menghasilkan 1 sel hidup dan 3 lainnya mengalami degenerasi. Mikrosporogenesis menghasilkan akhir berupa buluh serbuk sari dengan 3 inti, yaitu 1 inti generatif 1, 1 inti generatif 2, dan 1 inti vegetatif. Sedangkan megasporogenesis menghasilkan berupa kantong embrio yang terdiri dari 8 inti, yaitu 1 ovum, sel telur, 2 sinergit, dan 2 inti kantung lembaga, serta 3 inti antipoda. Baiklah, kesimpulan pembelajaran reproduksi sel yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis bertujuan untuk membelah sel menjadi 2 anak sel dengan karakteristik yang sama, sedangkan meiosis bertujuan untuk menghasilkan sel gamet, sel reproduksi dengan sifat yang berbeda. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang reproduksi sel. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.